menerangi angkasa, membuat malam ini indah, indah, terangi dunia. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa wujudkan. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa wujudkan segalanya bersama Yesus. Adik-adik, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripadaku, daripada
tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La 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 la. La la la. La 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 la. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. One, two, three, go! La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yesus meredakan badai. Adik-adik, mari kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan dari hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bila ku ingat kebaikan-Mu, hatiku penuh dengan pujian. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Ampuni pelanggaranku, Kau hapuskan semua dosaku. Darah-Mu yang menebusku. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu. Yesus juru selamatku, Yesus Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan di sepanjang
kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau beri bagi kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita panjatkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu, Yesus Juru Selamatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu, Yesus Juru Selamatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu
sepanjang hidupku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yuk adik-adik, kita sama-sama memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yang siap beri yang terbaik, katakan yuhu. Waktu aku takut, aku ingat nama Yesus. Waktu aku putus asa, ku juga ingat nama Yesus. Dalam Yesus, harapan kan selalu ada. Dalam Yesus, selalu ada jalan keluar. Jangan
sebab aku bersamamu. Tiada yang sukar, tiada yang mustahil, karena Yesus ada di pihakku. Karena Yesus ada di pihakku. Karena Yesus ada di pihakku. Shalom Kids Impact. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Jumpa lagi dalam Kids News minggu ini. Natal sebentar lagi. Pastinya Kids Impact akan mengadakan perayaan Natal bersama Fligo and Friends. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Bagi adik-adik yang di kotanya tidak ada keluarga Allah, jangan bersedih. Adik-adik dapat mengikuti Natal Kids Impact secara online. Tahukah adik-adik bahwa gereja kita dikenal dengan sebutan gereja sel? Dalam gereja kita terdiri dari banyak jenis komsel. Salah satunya adalah komsel anak. Nah, siapa yang belum mengikuti komsel? Yuk kita semua join di dalam kelompok sel ya. Adik-adik bisa mengikuti kelompok sel di kota masing-masing supaya kita bisa belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama. Selain itu, ada juga Raka loh yang akan membantu kita untuk mendalami firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari Minggu. Pastikan adik-adik juga mengakses Rakanya ya. Apakah ada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact? Jika ada, bagi adik-adik yang mengikuti ibadah secara online, dapat segera menghubungi nomor 081 18 907 907 supaya kita bisa perkenalan lebih lagi. Dan bagi adik-adik yang beribadah secara onsite, bisa mengangkat tangannya ya, agar kakak-kakak dapat melayani, bahkan rindu berkenalan lebih lagi dengan adik-adik. Ada juga Pastor Nita yang ingin berkenalan dengan adik-adik loh. Let's check it out. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Yuk, kita ucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun selama seminggu ini. Happy birthday! Saatnya kita akan menyiapkan persembahan kita. Adik-adik dapat meminta bantuan papa mama ya untuk scan QR code yang ada di layar, atau juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar ini. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu bagi setiap kami, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini, kami berdoa untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun selama seminggu ini. Biarlah Tuhan selalu melimpahi mereka dengan berkat, kesehatan, dan sukacita yang daripada-Mu. Mereka semakin tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami, agar persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal di dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Duduk dengan tenang, catat remanya, dan lakukan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Yes, pasti kalian luar biasa ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa. Jumpa kembali dengan Kak Suryani di ibadah Kids Impact Online. Nah, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yesus meredakan badai. Nah, adik-adik, dari firman minggu ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah naik kapal atau perahu? Tentunya adik-adik senang sekali ya kalau kita naik perahu atau naik kapal. Nah, seandainya nih waktu adik-adik naik kapal atau perahu, tiba-tiba ada badai. Bagaimana perasaan adik-adik? Wah, pasti takut sekali ya. Nah, seperti dalam kisah firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, yang dialami dan dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berada di dalam perahu di tengah-tengah danau. Tapi sayang adik-adik, mereka lupa bahwa ada Tuhan Yesus di dalam perahu tersebut. Nah, adik-adik, ingat nggak kisah tersebut? Bagaimana kisahnya? Yuk adik-adik, dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa siapkan Alkitab, siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Ya adik-adik, catat firman Tuhan hari ini. Apa yang akan kita pelajari dari pelajaran firman Tuhan hari ini? Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Awas jangan ada yang lari-lari. Ambil sikap doa yang benar. Semuanya duduk yang manis. Kita lipat tangan. Kita tundukkan kepala. Yuk semuanya sudah siap? Sudah siap ya? Kakak tunggu. Oke, siap? Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya urapi setiap kami, pakai setiap kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Ya, sudah siap semuanya? Buka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kakak membacakan ya, adik-adik senantiasa simak baik-baik dan kita akan baca bersama-sama. Sebelumnya, adik-adik simak semuanya ya dan kita akan melihat video yang ada di sini ya. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang mengelilinginya. Sore harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Kemudian perahu mereka berlayar diikuti perahu lainnya. Di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba mengamuklah angin topan, gelombang air itu semakin tinggi.
Perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Guru, tolonglah kita binasa. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian takut?" Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang sangat takut dan heran lalu bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu?" Dari video yang sudah kita lihat tadi, secara singkat mengisahkan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan ketika tiba-tiba mengamuklah taufan atau badai dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu adik-adik. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tetapi kemudian adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus menjadi takjub dengan kuasa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Hanya dengan menghardik dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali adik-adik. Nah adik-adik, dari kisah di atas tadi kita dapat pelajari beberapa hal yang menarik, yaitu murid-murid Tuhan berhadapan dengan masalah atau badai. Walaupun saat itu mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, apalagi ya, badai atau masalah memang selalu membuat orang merasa tidak sejahtera adik-adik. Jadi suka marah, suka merasa takut. Seperti juga yang dialami murid-murid Tuhan Yesus yang takut akan tenggelam. Tetapi di dalam bacaan ayat firman Tuhan di atas tadi, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa rasa takut itu menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus kurang beriman atau kurang percaya. Nah, sebenarnya tujuannya apa ya? Jika diizinkan menghadapi masalah atau badai itu adik-adik, dengan adanya masalah atau badai seharusnya membawa kita dapat belajar untuk semakin beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan adanya masalah membuat kita dapat melihat dan merasakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Dan setiap masalah yang kita hadapi untuk melihat kuasa Tuhan Yesus. Dan belajar untuk lebih mengerti dan memahami firman Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana bisa mencari dan yang sedang kita hadapi dengan melihat firman Tuhan. Kita juga bisa belajar untuk berdoa, berharap hanya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Satu, apa ya? Saat menghadapi badai yang dahsyat di tengah perjalanan, para murid meminta Yesus untuk membantu mereka. Meskipun mereka adalah nelayan yang berpengalaman, namun para murid Tuhan Yesus menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Saat para murid mencari Yesus, saat badai itu sedang terjadi adik-adik. Nah, apalagi ya Kak? 2, Tuhan Yesus sedang tidur. Tetapi ketika mereka menangis, terbangunlah Tuhan Yesus adik-adik. Dan menenangkan badai itu sambil berkata, "Diamlah,
tenanglah. Nah, apalagi ya Kak? Yang ketiga, ombaknya mereda dan angin berhenti menderu. Kemudian Yesus menoleh kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, dari kisah di atas, pernahkah adik-adik juga mengalami badai masalah atau mempunyai masalah? Lah, lalu adik-adik mencari Tuhan dan meminta bantuan Tuhan Yesus. Kita selalu diingatkan bahwa kita menghadapi berbagai masalah, kita diajak melihat dan mencari Tuhan Yesus. Pada Yesus ada kuasa yang sanggup membantu dan menolong kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana aplikasi firman Tuhan hari ini untuk adik-adik semuanya. Iya, 1. Tuhan ada saat kita melalui setiap badai dalam hidup kita. Adik-adik mungkin tidak pernah benar-benar berada dalam badai di dalam perahu seperti yang dialami para murid. Tetapi mungkin ada yang sedang menghadapi beberapa jenis badai. Entah itu cedera di dalam tubuh kita, kehilangan anggota keluarga atau teman, atau masa-masa sulit saat kita atau keluarga ada yang sakit. Nah, meskipun kita tidak merasakan Tuhan ada bersama kita, sama seperti para murid mengira Yesus tidak bersama mereka, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan ada bersama kita melalui setiap badai yang kita lalui. Bersama Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Tuhan lebih berkuasa daripada badai atau masalah apapun yang adik-adik hadapi. Saat adik-adik percaya pada Tuhan dan kuasa-Nya, maka adik-adik dapat mengetahui bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang adik-adik lakukan. Nah, libatkan Tuhan dan andalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Yuk, kakak ajak adik-adik bisa mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan dan Dia mengetahui lebih dari kita dalam segala hal. Percayai bahwa Tuhan selalu ada saat adik-adik dan dalam ada masalah. Bersama Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Karena Tuhan berkuasa saat hidup kita. Karena ada pada Tuhan ada mukjizat yang sangat besar. Maka ketika merasa takut saat menghadapi berbagai masalah, libatkan dan andalkan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik semuanya. Maka mukjizat Tuhan pasti terjadi. Karena Tuhan Yesus, Sang Sumber mukjizat, akan menolong dan melepaskan adik-adik dari masalah yang adik-adik hadapi. Ingat, adik-adik tidak perlu takut, melainkan percaya sepenuhnya dengan iman kepada Tuhan Yesus yang sudah pasti sanggup menolong adik-adik semuanya. Sekarang saatnya menghafalkan ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Siap? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Adik-adik hafalkan di rumah ya. Semuanya harus hafal. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai dan kita akan tutup dalam doa. Semuanya siap berdoa? Yuk, sekali lagi Kak Suryani minta adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Engkau Allah sumber mukjizat kami. Dan Engkau sanggup Bapa melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kami. Jadikan setiap kami pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.